Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amirul Jana Purwaningsih, NPM 2021 145000726. Baik, pada kesempatan saya kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori ekonomi makro, yaitu yang lebih rincinya yaitu pengangguran. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama yaitu dari pengertian pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik atau yang disebut dengan BPS, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengangguran. Nah, dapat teman-teman lihat di sini ada dua ya untuk jenis-jenisnya, yaitu yang pertama pengangguran berdasarkan penyebabnya, yang kedua yaitu pengangguran berdasarkan cirinya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengangguran berdasarkan penyebabnya. Nah, yang pertama di sini dapat teman-teman lihat untuk pengangguran normal ini didefinisikan sebagai pengangguran yang berada dalam proses mencari pekerjaan baru. Ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai pengangguran normal atau friskional. Untuk yang kedua dapat teman-teman saksikan ya, pengangguran pengangguran. Nah, untuk yang kedua yaitu pengangguran siklikal. Nah, kemerosotan pemerintahan agregat ini mengakibatkan perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran ini dinamakan pengangguran siklikal. Untuk yang ketiga yaitu pengangguran struktural. Ada kalanya industri atau perusahaan mengalami kemunduran. Hal ini menyebabkan kegiatan produksi atau di perusahaan tersebut itu menurun, dan sebagian pekerjaannya terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Nah, pengangguran ini disebut dengan pengangguran struktural. Nah, yang keempat yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya yang disebut pengangguran teknologi. Jadi misalnya kan di pabrik-pabrik itu kan sekarang udah mengurangi maksudnya menggunakan SDM ya. Jadi mereka lebih menggunakan teknologi. Nah, itu jadi disebut pengangguran teknologi. Nah, yang di sini saya akan menjelaskan pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta akibat pertambahan lowongan pekerja yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Akibatnya, semakin banyak jumlah tenaga kerja yang menganggur, jadi mereka yang menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Nah, yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan adalah pengangguran tersembunyi. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Contohnya, pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan kegiatannya atau pekerjaannya dan terpaksa itu menganggur. Nah, kemudian pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran musiman. Nah, yang terakhir yaitu pengangguran berdasarkan cirinya yaitu setengah menganggur. Adanya migrasi dari desa ke kota mengakibatkan tidak semua orang yang pindah ke kota memperoleh pekerjaan. Sebagian ada yang tidak menganggur, tetapi tidak pula mereka bekerja separuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari jam yang normal. Pekerja-pekerja tersebut dinamakan setengah menganggur. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori-teori pengangguran. Nah, di sini ada teori klasik, teori Keynes, teori Marxist. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai teori klasik. Teori klasik ini menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas, supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena misalokasi sumber daya yang bersifat sementara, karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga. Nah, yang kedua yaitu pengangguran Keynes. Menurut teori Keynes, sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibatnya permintaan agregat yang rendah. Jadi kalau yang pertama tadi agregatnya yang tinggi, kalau yang ini agregatnya yang rendah, sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi.
Keynes juga menganjurkan adanya campur tangan pemerintahan dalam mempertahankan tingkat pemerintahan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, yang terakhir yaitu teori Maxikan. Menurut Maxikan, dengan adanya pergantian antara sistem kapasitas kompetitif menjadi ke arah sistem kapasitas monopoli, maka akan terdapat sebagian perusahaan yang masih tidak mampu bersaing. Baik, saya lanjutkan. Di teori Maxikan ini, menurut Maxikan, dengan adanya pergantian antara sistem kapasitas kompetitif menjadi ke arah sistem kapasitas monopoli, maka akan terdapat sebagian perusahaan yang masih tidak mampu bersaing dan menjadi terpuruk. Kemudian, akhirnya pekerja tersebut menjadi pengangguran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab pengangguran di Indonesia. Kenapa sih banyak menganggur di negara Indonesia, apalagi terutama negara Indonesia ya? Yang pertama, angkatan kerja yang terus meningkat jumlahnya dan penduduk atau pertumbuhan kesepakatan kerja tidak seimbang. Yang kedua, angkatan kerja yang mencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Yang ketiga, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Nah, yang keempat, struktur lapangan kerja tidak seimbang. Yang kelima, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Yang keenam yaitu penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antara daerah tidak seimbang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak-dampak pengangguran. Yang pertama ada dampaknya terhadap kegiatan perekonomian, yang kedua terhadap individu dan masyarakat, dan yang terakhir yaitu terhadap pembangunan. Nah, di sini dapat teman-teman lihat untuk dampak yang pertama itu dampak terhadap kegiatan perekonomian. Nah, yang pertama yaitu pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Yang kedua, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah. Dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah, pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Yang ketiga, pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk. Kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan oleh keuntungan perusahaan yang rendah menyebabkan berkurangnya keinginan untuk melakukan investasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua yaitu dampak terhadap individu masyarakat. Pengangguran ini, yang pertama, pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Yang kedua, pengangguran dapat menyebabkan kehilangnya keterampilan. Nah, keterampilan ini dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan untuk praktek. Pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, kegiatan ekonomi yang lesu, dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat terhadap pemerintahan. Nah, yang terakhir yaitu pengangguran terhadap dampaknya terhadap pembangunan. Yang pertama yaitu menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketika banyak orang menganggur, maka daya beli konsumen akan menurun dan permintaan akan turun. Yang kedua yaitu menurunkan pendapatan per kapita. Penurunan dapat menyebabkan pendapatan per kapita menurun karena orang yang menganggur tidak akan menerima gaji atau penghasilan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemiskinan. Pengangguran dapat menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan karena orang yang menganggur cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka. Nah, yang keempat, menurunkan kualitas hidup. Pengangguran dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan fisik, serta menurunkan kualitas hidup dan yang menganggur dari keluarganya. Nah, yang kelima yaitu mengurangi kontribusi pajak. Pengangguran dapat mengurangi kontribusi pajak karena orang yang menganggur tidak akan membayar pajak penghasilan. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir ya. Jadi upaya pemerintah mengatasi pengangguran. Upaya apa sih yang seharusnya pemerintah lakukan dalam mengatasi pengangguran? Yang pertama yaitu pemerintah memberikan kepada UKM berupa bimbingan teknis dan manajemen, memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Dan yang kedua yaitu melakukan pembenahan pembangunan dan pengembangan daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Yang ketiga yaitu
Membangun lembaga sosial seperti PT Jam Sostek agar setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus secara teknis dan rinci. Yang keempat yaitu menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan agar dapat mempermudah investasi, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Yang kelima yaitu mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia dengan melakukan promosi ke berbagai negara untuk menarik wisatawan asing dan mengundang para investor. Yang keenam yaitu melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Nah, yang terakhir di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Dari kesimpulan yang sudah saya paparkan, dapat kita simpulkan yaitu menurut Badan Pusat Statistik BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, namun sedang mencari pekerja atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Terdapat jenis-jenis pengangguran yaitu pengangguran berdasarkan penyebabnya, pengangguran struktural, pengangguran siklikal, pengangguran dan kemudian pengangguran berdasarkan cirinya yaitu pengangguran terbuka, pengangguran musiman, dan pengangguran juga mempunyai teori-teori diantaranya teori klasik, Keynes, dan sosial non-maksikan. Pengangguran umum disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerap adanya beberapa hal yang mengakibatkan pengangguran di Indonesia. Di antaranya adalah angkatan kerja yang terus meningkat, yang sedang mencari kerja, besarnya angkatan kerja tidak seimbang, struktur lapangan kerja tidak seimbang, dan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.